Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Madani menjelaskan tentang strategi daya saing yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya untuk memenuhi mata kuliah strategi daya saing untuk UAS yang diampu oleh Bapak Amri Hakim. Nah, yang pertama di sini saya ingin menjelaskan latar belakangnya. Yang pertama adalah hubungan antar negara berlangsung dalam setting politik dan ekonomi. Dalam setting politik, kebijakan sebuah negara ditujukan untuk meraih kekuasaan, pengaruh, dan kemampuan militer sebesar mungkin terhadap negara lain. Nah, dalam setting ekonomi, kebijakan sebuah negara berdasarkan perspektif merkantilisme atau nasionalisme ekonomi ditujukan untuk mampu bersaing dengan negara lain dan menguasai pasar domestiknya sendiri serta pasar luar negeri atau ekspor, sehingga dapat meraih rantai nilai global atau lapangan kerja, pajak, akses, teknologi, cadangan devisa semaksimal mungkin untuk kesejahteraannya. Nah, contohnya yaitu adalah kalanya bersaing industri otomotif Amerika Serikat seperti General Motors, Ford, dan Chrysler dengan Toyota dan Honda, produsen otomotif dari Jepang yang memproduksi kendaraan irit bahan bakar. Akibatnya Amerika Serikat kehilangan rantai nilai global sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah ketiga industri mobil di Amerika Serikat beserta industri pendukungnya telah mem-PHK 43% karyawan dari 1.091 juta menjadi 624.000 orang. Dialer mem-PHK 16% pekerja dari 1.926 juta orang menjadi 1.612 juta orang. Nah, PHK industri lokal penyedia kebutuhan karyawan The Big Three industri properti, restoran, laundry, dan retail. Pemerintah kehilangan sumber pajak. Pemerintah juga kehilangan cadangan devisa akibat mengimpor penduduk otomotif dari Jepang. Nah, posisi NCS dalam persaingan ekonomi antar negara yang pertama adalah National Competitive Strategies, adalah hubungan antara institusi, kebijakan, dan faktor-faktor lainnya yang menentukan tingkat daya saing industri sebuah negara di pasar global. National Competitive Strategy menjadi penting karena tingkat produktivitas daya saing industri menentukan perolehan rantai nilai global yang berujung pada tingkat kemakmuran sebuah negara. Nah, NCS juga menjadi indikator penilaian bagi investor dalam menentukan negara tujuan investasinya. Ini ada 12 pilar National Competitive Strategy. Yang pertama institution, yang kedua infrastruktur, yang ketiga adalah macroeconomy environment, health, yang keempat ada health dan primary education, yang kelima ada higher education and training, yang keenam adalah good market efficiency, yang ketujuh adalah labor market efficiency, yang kedelapan adalah financial market development, yang ketujuh adalah technological readiness, yang kedelapan adalah market size, yang kesembilan adalah business sophistication, yang ke-10 ada innovation. Nah, yang pertama adalah institution. Berfungsi dengan baik menyediakan sebuah bingkai dan nilai bagi semua stakeholder, individu bisnis, dan pemerintah untuk berinteraksi secara efisien, menjalankan bisnis, dan menciptakan kesejahteraan. Hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi tidak berlangsung pada ruang yang vakum atau apolitikal, melainkan melekat pada institusi sebagai dasar segala aktivitas tersebut. Nah, hubungan antara institusi dan kompetitif terlihat dari keputusan perusahaan untuk melakukan investasi dan mengorganisasikan jaringan produksi dengan mempertimbangkan elemen-elemen institusi. Nah, dimensi institusinya yaitu adalah stabilitas politik, sosial infrastruktur, decentralization authority, selanjutnya ada birokrasi yang bersifat transparansi, akuntabilitas, bebas korupsi, efektivitas, efisiensi, business friendly atau good governance, keamanan, kepastian hukum, dan perlindungan hak
kekayaan intelektual dan property right. Nah, tujuan mengadakannya hak atas kekayaan intelektual itu mengantisipasi adanya kemungkinan pelanggaran dari atau atas kekayaan intelektual orang lain, membantu meningkatkan kompetisi dan pasang pasar khususnya dalam merealisasikan kekayaan intelektual. Nah, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sebuah strategi penelitian, industri, dan usaha di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah business friendly. Business friendly adalah bisnis yang lebih melihat lingkungan sekitar. Dampaknya terhadap lingkungan sekitar atau ramah lingkungan. Negara birokrasi sebagai sub-eksekutif yang melaksanakan kebijakan atau berinteraksi dengan pasar. Perusahaan harus dapat memberikan efisiensi waktu seperti adanya kepastian waktu produser usaha yang ringkas sehingga dapat menghemat waktu. Berbisnis itu tentu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan, namun seorang pengusaha juga harus melihat dan memikirkan keberlanjutan dari bisnisnya, seperti memperhatikan lingkungan sekitar dalam melakukan kegiatannya. Nah, selanjutnya adalah politik or role in business. Yang pertama adalah regulator, yang kedua adalah player, yang ketiga adalah simulator, yang keempat adalah koordinator, yang kelima adalah risk taker, yang keempat adalah guarantees, yang selanjutnya ada value redistributor. Nah, selanjutnya adalah stabilitas politik. Stabilitas politik merupakan elemen dari dasar NCS karena rangkaian aktivitas ekonomi mulai dari investasi, produksi, distribusi, atau perdagangan, serta konsumsi membutuhkan kepastian dan jaminan autoritas kekuasaan dalam bentuk kebijakan moneter, alat tukar yang sah atau mata uang, hukum, regulasi, dan keamanan. Nah, dimensi stabilitas politik yaitu adalah ancaman perang dari negara lain, revolusi, dan pemberontak. Contoh stabilitas politik yaitu mikro, perdagangan ke wilayah konflik seperti Papua. Nah, yang terus ataupun makro, reformasi politik Indonesia tahun 1998. Selanjutnya adalah internasional. Sengketa Pulau Senkaku antara Jepang dan Cina berdampak terhadap kuantitas ekspor Jepang ke Cina. Nah, apakah perbedaan sistem politik demokrasi atau otoriter berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi? Nah, hasilnya penelitian Alessia dan kawan-kawan dari National Bureau of Economic Research Cambridge yang dengan sampel 113 negara dari tahun 1950 sampai dengan 1982 menunjukkan bahwa perbedaan rezim tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang menjadi variabel penting terhadap pertumbuhan ekonomi adalah ketahanan stabilitas rezim tersebut dalam menjaga keamanan dan legitimasinya. Nah, stabilitas politik dapat ditandai dengan dua hal. Yang pertama, menurut Koch tahun 1992, stabilitas politik ini dapat ditandai dengan dua hal. Yang pertama yaitu adanya pemerintah yang stabil dalam arti dapat memerintah bertahun-tahun atau dapat menjalankan programnya dengan batas-batas yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu sistem pemerintah yang stabil dalam artian sistem tersebut mampu menerima perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan tidak mengubah sistem pemerintahan yang ada. Contoh, meskipun Cina di bawah rezim otoriter, Partai Komunis Cina, akan tetapi pertumbuhan ekonominya rata-rata 10% tiap tahun bila dibandingkan dengan Amerika Serikat, Jepang, atau Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi. Nah, apa sih upaya-upaya untuk mencapai stabilitas politik? Nah, yang pertama adalah hadirnya kepemimpinan nasional yang kuat dan juga tegas, hadirnya media massa yang menguasai, mengawasi, dan berimbang. Yang ketiga adanya masyarakat sipil yang aktif dan progresif. Ketidakstabilan politik dapat menurunkan investasi produk sehingga ini akan berdampak
Bila pada penurunan produksi, situasi politik yang stabil akan dapat menciptakan iklim ekonomi kondusif, dan situasi seperti ini akan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi sehingga terbukanya akses untuk melakukan aktivitas yang produktif, sehingga produksi juga akan dapat ditingkatkan. Nah, selanjutnya adalah social infrastructure. Yang pertama adalah orientasi hidup, entrepreneur or servant. Yang kedua, needed for achievement. Nah, infrastruktur ini adalah sistem fisik. Nah, infrastruktur yang berfungsi dengan baik adalah landasan masyarakat modern. Selain melayani peran penting dalam memfasilitasi transisi bisnis, infrastruktur juga meningkatkan efisiensi suatu negara dan meningkatkan standar hidup warganya. Dengan demikian, adanya korelasi positif antara produk domestik bruto dengan bruto negara dan kualitas infrastruktur mereka dengan keduanya berbagi hubungan siklus. Pertumbuhan ekonomi memungkinkan investasi infrastruktur tambahan, sementara infrastruktur merupakan komponen penting dalam meningkatkan kondisi ekonomi. Nah, infrastruktur datang dalam berbagai bentuk, tergantung pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Transportasi, energi, komunikasi, air, limbah, dan pertahanan adalah contoh-contoh dari sektor yang membutuhkan infrastruktur yang signifikan agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Infrastruktur transportasi biasanya merupakan bentuk infrastruktur yang paling banyak dibahas dan fokus utama sumber daya. Sebagian negara memiliki efek langsung pada kehidupan warganya yang berwujud dan terlihat. Selain itu, negara-negara yang dilengkapi dengan fasilitas jalan, kereta api, dan pelabuhan memiliki operasi posisi yang lebih baik untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan di dalam negeri dan internasional. Kenapa sih infrastruktur itu penting? Nah, infrastruktur berfungsi sebagai jalur transportasi aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, pengangkutan bahan baku, komponen produk, distribusi, pengiriman hasil produksi ke pasar domestik atau luar negeri. Nah, kualitas dan kuantitas infrastruktur berbanding lurus dengan efisien waktu dan biaya produksi dan distribusi industri. Pentingnya transportasi dan infrastruktur negeri tercermin dalam strategi investasi Inggris Raya, dengan investasi masa depan diarahkan untuk dua sektor ini. Namun, area infrastruktur yang sama sekali baru menjadi persyaratan karena masyarakat terus meningkatkan penggunaan teknologi berbasis internet dan cloud. Nah, selanjutnya adalah ketahanan energi. Nah, pentingnya energi dalam NCS adalah yang pertama, energi merupakan tenaga penggerak mesin produksi, transportasi, dan komunikasi. Nah, yang kedua, perbedaan harga energi menentukan keputusan lokasi industri untuk berinvestasi, terutama bagi industri yang intens mengkonsumsi energi. Nah, contoh relasi energi dengan NCS. Dalam survei terhadap perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat pada tahun 1997 dengan judul Area Development, Sites, dan Facility Planning, ditemukan bahwa 81% responden menganggap ketersediaan dan harga energi merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan lokasi produksi perusahaannya. Di New York, Amerika Serikat, biaya energi mewakili 5% dari seluruh total biaya produksi, dengan rata-rata keuntungan 5% dan dari hasil penjualan, maka penurunan harga energi akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Soalnya pemanfaatan energi dunia. Nah, dunia sedang mengalami transisi energi yang sebelumnya pernah terjadi sebelumnya. Dari sistem berbasis karbon safe, bahan bakar fosil, ke sistem yang didasarkan pada karbon rendah. Energi terbarukan didorong oleh imperatif kembar, mitigasi perubahan iklim, dan menghasilkan kemakmuran ekonomi. Nah, Dewan Energi Dunia mengakui perlunya mengadopsi pendekatan sistem energi keseluruhan dalam memberikan manfaat energi keberlanjutan untuk semua. Nah, Economy Development Stage and Energy Consumption.
Nah, tahap tradisional yaitu sumber energi bersumber dari hasil panen atau dari sampah, kayu, kompos, sinar matahari, dan tenaga manusia. Sedangkan tahap menengah, arang, tenaga hewan, dan beberapa energi fosil. Nah, selanjutnya yaitu adalah bahan bakar minyak dan pembangkit listrik, merupakan sumber energi ekonomi industri. Dimensi ketahanan energi, ketersediaan suplai produksi capacity, ketersediaan jangka panjang research, renewable research, dengan terus melakukan research dan development program, keterjangkauan dan stabilan harga energi, jaringan distribusi, dampak terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya adalah makroekonomi environment. Yang pertama itu adalah moneter. Moneter itu juga terdiri dari kurs, suku bunga, stimulus investasi perusahaan, stimulus konsumsi masyarakat, mengontrol inflasi, saving investment gap, country credit, dan country credit asing. Nah, instrumen kebijakan moneter yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Yang kedua, fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Yang ketiga adalah rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Yang keempat adalah himbauan moral, adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalanan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Nah, selanjutnya adalah keuntungan sistem nilai tukar tetap. Sistem nilai tukar ini memberikan kestabilan bagi bisnis karena tidak terjadi fluktuasi mata uang yang berdampak terhadap pembayaran luar negeri, impor bahan baku, barang modal, dan utang luar negerinya. Terus penerimaan luar negeri, pendapatan ekspor, aset, dan penerimaan lainnya. Nah, kebijakan fiskal pertama kali dicetuskan oleh salah satu ekonom asal Inggris bernama John Maynard Keynes tahun 1883 dengan teorinya Keynesian Economics. Menurut Keynes, fiscal policy yang dilakukan dalam jangka panjang mampu mengatasi masalah ekonomi yang terjadi dalam sebuah negara serta dianggap mampu menyelesaikan masalah internal makro lainnya seperti inflasi, lemah kurs mata uang, hingga minimnya lapangan pekerjaan. Adapun untuk menerapkan kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal digunakan dalam bentuk pendapatan dan pengeluaran negara yang terkait erat dengan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut. Yang pertama adalah menaikkan atau menurunkan pajak rumah tangga. Yang kedua adalah mengatur pengeluaran pemerintah untuk penguasa tertentu. Yang ketiga adalah memberikan rangsangan fiskal intensif atau subsidi pada pengusaha tertentu. Ada dua jenis penerapan kebijakan fiskal. Yang pertama ekspansif, yang kedua kontraktif. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah berusaha mengarahkan arah ekonomi menuju kondisi yang diinginkan. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional. Tingkat tinggi dan rendah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan nasional. Nah, selanjutnya yang kelima adalah tingkat pendidikan, pelatihan, dan kesehatan tenaga kerja. Pertama kita bahas dulu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan tenaga kerja berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan dalam hal kemampuannya untuk beradaptasi terhadap dinamika proses dan teknik-teknik produksi. Tingkat pendidikan tenaga kerja berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan dalam hal kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika proses dan teknik-teknik produksi. Apa sih pendidikan itu? Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, indikator tingkat pendidikan yang pertama adalah kualitas dan kuantitas alokasi dana pendidikan dalam APBN. Yang kedua adalah kesesuaian kurikulum dan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga adalah akses komunikasi dan internet di sekolah. Yang keempat adalah sekolah vokasi dan training. Strategi pendidikan dalam daya saing nasional menghadapi persaingan di era global. Berbagai bangsa di dunia telah mengembangkan knowledge based economy (KBE) yang mensyaratkan dukungan manusia berkualitas. Karena itu, pendidikan mutlak diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (education for the knowledge economy, aka). Dalam konteks ini, lembaga pendidikan harus pula berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk-produk riset unggulan yang mendukung KBE. Selanjutnya adalah kesehatan tenaga kerja. Kesehatan tenaga kerja sangat vital dalam menentukan tingkat kompetentif dan produktivitas sebuah negara. Lebih detailnya, pekerja yang tidak dalam kondisi fit atau sakit akan sering tidak masuk kerja, terlambat atau kerja tidak efisien, sehingga mempengaruhi produktivitas perusahaan. Selain itu, tingkat kesehatan tenaga kerja juga akan meningkatkan pengeluaran atau biaya pengobatan yang ditanggung oleh perusahaan. Teori kesehatan tenaga kerja. Ilmu kesehatan kerja mendalami masalah hubungan dua arah antara pekerjaan dan kesehatan. Menurut International Labour Organization (ILO), salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain adanya ketentuan dan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi. Yang kedua adalah penerapan semua ketentuan dan persyaratan kesehatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tahap rekayasa. Yang ketiga adalah pengawasan, pemantauan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja melalui pemeriksaan langsung di tempat kerja. Nah, indikator kesehatan tenaga kerja. Untuk mengatur kesehatan tenaga kerja sebuah negara, World Bank menggunakan beberapa indikator, yaitu health infrastructure, kesediaan air bersih, sanitas, fasilitas, informasi, dan layanan kesehatan. Yang kedua adalah tingkat harapan hidup. Yang ketiga adalah tingkat kematian bayi. Yang keempat adalah tingkat penderita TBC dan malaria. Nah, pendidikan tinggi. Kasus pembangunan PLTO oleh masyarakat dengan pendidikan menengah butuh integrasi karena kompleksitas efisiensi produksi atau integritas PKM Dikti. Spesialis pendidikan tinggi bergantung pada sektor unggulan atau akses pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya adalah pelatihan, sertifikasi profesi, pelatihan tenaga kerja. Tujuannya adalah dan manfaat pelatihan tenaga kerja. Training objektif ketenaga kerjaan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan yang baik dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan juga tenaga kerja. Selanjutnya adalah efisiensi pasar. Nah, negara dengan pasar barang yang efisiensi memiliki tempat yang bagus untuk memproduksi campuran produk dan jasa sehubungan dengan kondisi pasokan dan permintaan tertentu, sebagaimana memastikan bahwa barang-barang ini bisa diperdagangkan dengan sangat efektif dalam perekonomian, persaingan, ukuran. Nah, pengertian tentang teori pasar efisiensi. Nah, berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, teori ini menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang ada pada pasar mencerminkan informasi mengenai beberapa jauh harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya.
Berdasarkan akurasi dan ekspektasi harga, teori ini menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisiensi jika harga atau nilai sekuritas yang ada pada pasar mencerminkan secara penuh dari ketersediaan informasi yang tersedia. Nah, berdasarkan distribusi informasi, teori ini menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisiensi jika harga atau nilai sekuritas diperoleh dengan setiap orang memiliki informasi dianggap mendapat informasi yang sama. Nah, berdasarkan proses dinamik, teori ini menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang tercantum dalam pasar secara cepat dan penuh mencerminkan informasi yang tersedia. Struktur pasar mendorong efisiensi. Yang pertama, inovasi penggunaan desain, metode produksi, dan harga. Perusahaan memenang kompetisi domestik, punya kemampuan bersaing di pasar internasional. Kontribusi struktur pasar monopoli, oligopoli, persaingan sempurna terhadap daya saing tergantung pada karakter industri. Kendaraan motor, bermotor, oligopoli, pesawat terbang, monopoli, market size, dan cost produksi. Selanjutnya adalah efisiensi pasar tenaga. Nah, efisiensi pasar tenaga kerja. Efisiensi dan fleksibilitas pasar tenaga kerja adalah sangat penting untuk memastikan bahwa efisiensi dan fleksibilitas pasar tenaga kerja adalah sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja dialokasikan pada penggunaannya yang paling efisien dalam perekonomian dan diberikan insentif agar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Pasar tenaga kerja karena harus memiliki fleksibilitas pemindahan pekerjaan dari satu aktivitas ekonomi ke yang lain dengan cepat dan dengan biaya yang rendah, kemungkinan fluktuasi gaji tanpa banyak gangguan sosial. Pentingnya yang terakhir ini terlihat dari peristiwa di negara-negara Arab, di mana tingginya pengangguran anak muda di Tunisia memancing kerusakan sosial yang menyebar ke kawasan. Nah, selanjutnya adalah perkembangan pasar keuangan. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 menunjukkan peran sentral sektor keuangan bagi aktivitas ekonomi. Sebuah sektor keuangan yang efisien mengalokasikan modal yang disimpan oleh warga sebuah negara ke penggunaan yang paling produktif. Pasar ini mengalirkan sumber-sumber daya ke pengusaha atau proyek-proyek investasi dengan harapan tingkat pengembalian yang tinggi dibandingkan berdasarkan hubungan politik, kecermatan, dan penilaian risiko yang tepat karenanya merupakan unsur kunci ukuran pasar keuangan. Nah, selanjutnya adalah kesiapan teknologi. Dalam dunia yang terglobalisasi hari ini telah meningkatkan secara berarti bagi perusahaan Dalam dunia yang terglobalisasi hari ini telah meningkatkan secara berarti bagi perusahaan untuk bersaing berkeuntungan. Pilar ini mengukur ketangkasan bagaimana ekonomi menerapkan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas, yang lebih spesifik menekan kemampuannya menggunakan secara penuh teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas keseharian dan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Foreign direct investment seringkali memainkan peran sentral sebagai sumber utama teknologi. Level teknologi yang tersedia untuk perusahaan harus dibedakan dari kemampuan sebuah negara untuk menghasilkan dan memperluas pengetahuan terdepan inovasi. Nah, selanjutnya adalah market size. Ukuran pasar mempengaruhi produktivitas karena pasar yang besar memungkinkan perusahaan menggali skala ekonomi. Secara tradisional, pasar yang tersedia untuk perusahaan dibatasi oleh perbatasan nasional. Dalam era globalisasi, pasar internasional telah menjadi pengganti untuk pasar domestik, khususnya bagi negara kecil. Banyak bukti menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan secara positif berkaitan dengan pertumbuhan dan memasukkan pasar domestik dan luar negeri sebagai ukuran pasar. Kita sangat menghargai ekonomi ekspor define dan wilayah-wilayah yang punya common single market seperti Uni Eropa. Nah, selanjutnya adalah kemampanan usaha. Tidak diragukan lagi bahwa kemampanan praktek usaha menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dalam produksi barang dan jasa. Pilar ini melihat keterkaitan yang rumit antara
kualitas jaringan bisnis secara keseluruhan dalam sebuah negara, dan kualitas operasional dan strategi sebuah perusahaan. Faktor-faktor ini penting bagi negara-negara dalam level pembangunan yang maju ketika sumber daya dasar, perbaikan produktivitas telah jenuh. Nah, selanjutnya adalah inovasi. Pilar terakhir dari daya saing adalah inovasi teknologi. Meskipun hasil yang besar bisa diraih dengan perbaikan institusi, pembangunan infrastruktur, dan pengurangan ketidakstabilan makroekonomi atau perbaikan sumber daya manusia, semua faktor ini nampaknya masuk pada pengurangan keuntungan, sama dengan efisiensi pekerja, keuangan, dan pasar barang. Dalam jangka panjang, standar hidup hanya bisa ditingkatkan dengan inovasi teknologi. Inovasi secara khusus penting bagi ekonomi, sebagaimana kedekatannya dengan pengetahuan terhadap dan memungkinkan penyatuan dan penyerapan teknologi yang dari luar. Meskipun negara-negara berkembang masih bisa memperbaiki produktivitasnya dengan menerapkan teknologi yang ada ataupun tambahan perbaikan di area lain. Bagi negara-negara yang sudah mencapai tahap inovasi dari pembangunannya ini tidak lagi cukup meningkatkan produktivitas. Nah, dalam perbaikan ekonomi yang lamban dan meningkatkan tekanan fiskal yang dialami ekonomi maju, adalah penting bagi publik dan swasta untuk menolak tekanan memotong anggaran R70 yang penting untuk pertumbuhan di masa depan. Nah, sekian penjelasan yang saya berikan dari materi strategi daya saing nasional ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.